starting to feel some sort of way. You give me Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfajri dengan NIM 121440028. Perkenalkan, nama saya Yunisari dengan NIM 1214400113. Perkenalkan, nama saya Hartati Banjarnahor dengan NIM 121440448. Halo semua, perkenalkan nama saya Faragiba dengan NIM 121440034. Halo, perkenalkan nama saya Rafli Syahdun dengan NIM 121440029. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Yuzur Rahman dengan NIM 121440030. Salam kenal semua. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air laut, di mana kadar garam pesisir laut adalah 3,5%, di mana 1 liter air laut terdapat 35 garam. Wilayah pesisir juga mempengaruhi perubahan iklim tidak teratur dan curah hujan yang tinggi, menyebabkan salinitas air laut berkurang karena penambahan air laut dari curah hujan yang tinggi. Asidifikasi adalah fenomena di mana adanya reaksi air laut dengan gas CO2. Laut sebagai penyerap karbon dioksida terbesar akan menyerap dan bereaksi dengan air laut dan menghasilkan sebuah senyawa, yaitu asam karbonat. Asam karbonat akan menyebabkan suasana asam meningkat kadar keasaman pada air laut. Selain itu, berdampak pada ekosistem laut lainnya seperti menyebabkan terumbu karang tererosi lebih cepat dibandingkan kemampuan terumbu karang untuk beregenerasi. Suhu permukaan adalah bagian suhu terluar dari objek yang mempengaruhi radiasi dari permukaan air. Suhu permukaan perairan Indonesia 20-30 derajat Celcius. Dampak kenaikan suhu terhadap wilayah pesisir mengakibatkan mundurnya garis pantai yang dapat membuat bangunan di pesisir rusak. Dan pengaruh suhu permukaan terhadap tingkat keasaman pesisir adalah perubahan suhu yang besar mengakibatkan kematian massal berbagai organisme. Pada suhu yang tinggi menyebabkan curah hujan lokal dikarenakan air menguap dan menyebabkan difusi gas CO2 dan dapat merusak pH pada perairan. Selain itu, kenaikan suhu permukaan laut menyebabkan gangguan di sekitar pesisir pantai, manusia, tumbuhan, dan hewan. Titrasi adalah cara analisa tentang pengukuran jumlah lautan yang dibutuhkan untuk bereaksi secara tepat dengan zat yang terdapat dalam larutan. Larutan yang diketahui normalitasnya disebut larutan standar. Biasanya dimasukkan dalam burat sebagai zat penitrasi atau titrat. Titrasi juga berguna dalam penentuan tingkat kemurnian dari suatu padatan, menentukan persentase massa zat yang terlarut di dalam sebuah larutan tertentu. Selain itu, titrasi juga berguna dalam melakukan tes bagi buffering. Tingginya kandungan organik dalam perairan laut dapat menyebabkan penurunan ion bikarbonat dan peningkatan gas CO2 yang menyebabkan keasaman pada perairan meningkat, di mana terdapat suatu peristiwa berkurangnya pH larutan di air. Pada umumnya air laut memiliki nilai pH 7 yang berarti bersifat dasar. Namun dalam kondisi tertentu nilainya dapat menjadi lebih rendah dari 7, sehingga air laut bisa menjadi asam dan berdampak bagi ekosistem laut. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap keasaman pesisir, di mana air laut dapat berpengaruh untuk keperluan irigasi dan kualitas air dapat dinilai dari kandungan standar. Kualitas dari setiap sumber dapat diukur berdasarkan konsentrasi komponen yang terkandung di dalamnya, kemudian dibandingkan dengan nilai standar baku mutu. Standar baku mutu umumnya berupa angka atau pernyataan yang harus dipenuhi agar tidak menyebabkan gangguan. Wilayah pesisir laut terdapat 3,5% kadar garam, di mana 1 liter garam terdapat 35 garam. Wilayah pesisir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan iklim, intensitas gelombang pasang, dan meningkatnya suhu permukaan, di mana suhu permukaan terluar dari objek yang mempengaruhi radiasi dari permukaan air
dan berdampak pada mundurnya garis pantai yang dapat merusak bangunan di sekitarnya. Perubahan suhu yang besar terhadap tingkat keasaman dapat menyebabkan kematian massal bagi organisme dan menyebabkan curah hujan lokal dikarenakan air yang menguap dan menyebabkan difusi gas CO2 dan dapat merusak pH pada perairan. Pada wilayah pesisir terdapat sebuah fenomena di mana adanya reaksi air laut dengan gas CO2 atau biasa disebut dengan asidifikasi. Asidifikasi ini berdampak pada ekosistem laut, seperti menyebabkan terumbu karang tererosi lebih cepat dibandingkan kemampuan terumbu karang untuk bergenerasi, dapat mengikis cangkang dan karang yang sebagian besar terbentuk. Perubahan pH sekecil apapun bisa berdampak besar bagi tubuh organisme. Wilayah pesisir perlu diketahui dan diperhatikan untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Every time I try to unwrap the pain, I feel so ashamed.